Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andis Nilgawani, NIM J1B019008. Etika profesi. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang untuk filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu yang pertama etika deskriptif dan etika normatif. Etika secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Kemudian etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang, yaitu yang pertama sikap terhadap sesama, kemudian yang kedua etika keluarga, kemudian yang ketiga etika profesi, kemudian yang empat etika politik, yang kelima etika lingkungan, dan keenam etika ideologi. Kemudian beberapa manfaat etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Kemudian yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Kemudian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Karakteristik profesi ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis, kemudian yang kedua, asosiasi profesional, yang ketiga, pendidikan yang ekstensif, kemudian yang keempat, ujian kompetensi, yang kelima, pelatihan institusional, yang keenam, lisensi, yang ketujuh, otonomi kerja, yang kedelapan, kode etik. Ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, kemudian yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat, kemudian yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, kemudian yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama, mengutamakan keluhuran budi, yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, kemudian yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Kemudian tujuan kode etik yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua, untuk menjaga dan melahirkan kesejahteraan para anggota untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi, yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, kemudian yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Prinsip etika profesi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, adil, yang ketiga, otonomi. Sanksi pelanggaran kode etik yaitu yang pertama, sanksi moral, sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kemudian fungsi dari kode etika profesi adalah yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga,
mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Mungkin hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.